Saya sudah menjelajahi semua agama. Ada juga sesaat yang lebih dari 8 tahun yang saya tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Gara-gara seseorang itu saya mulai mikir, saya itu sebetulnya mau apa, gimana. Saya terkesan sekali dengan cara kehidupannya bagaimana. Terus saya mikir-mikir, sebetulnya saya itu di dunia itu mau apa, fungsinya apa, ngapain gitu. Dibandingkan dengan seseorang ini. Dari pengalaman kerja saya di Jerman kan tidak terus-terusan di Jerman. Pengalaman kerjanya internasional di mana-mana. Dari situ saya belajar agama-agama lain juga. Jadi semuanya sudah saya coba. Kenapa hingga jatuh ke Islam? Nah, jatuh ke Islam tidak lagi ke agama, kira-kira? Nah, itu karena semua yang terjadi sampai sekarang itu seperti apa? Seperti kayak datang dari atas ya. Sebetulnya enggak kemauannya saya sendiri kok, tapi kok kayak apa? Kayak dikasih tahu nih. Kebetulan ditunjukin. Pertama-tama kebetulan, kedua kayak ditunjukin. Menyaksikan ikrar Islam Rebu Pon 18 November. Luar biasa itu. Luar biasanya bagaimana, Pak? Umurnya sudah 71. 71 Bapak ya? Iya. Biasa, tapi masih sehat loh ya? Tiap menghadap itu ya dari syahadat. Sekarang itu sudah sampai tahiyat awal. Itu hafal semua? Iya, tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya? Tinggal tahiyat akhir itu dengan doa kunut. Selepas itu tinggal prakteknya. Jadi bacaan-bacaan itu semua Sudah. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keluarga baru. Ada keluarga baru? Ini. Oh iya, Bapak dari mana Bapak? Dari Jerman. Dari Jerman. Nama saya Robi. Namanya Robi. Ya. Saya Agus. Bicara, monggo. Silakan. Terima kasih. Bapak tinggal di Jerman, itu ceritanya bagaimana itu? Ya, itu waktu saya lahirnya di Semarang, terus tahun 1968 banyak perkara di Indonesia, saya selesai SMA, terus kabur dan saya pergi ke Jerman ke sana. Di sana kerja dan kuliah. Terus sesudahnya sudah selesai kuliah ya kerjanya kebanyakan juga di luar negeri internasional. Terus sesudahnya di pensiun, terus pulang ke sini mengunjungi Indonesia lagi. Oh, aslinya Indonesia? Iya. Mana Bapak? Di Semarang. Oh, di Semarang. Akhirnya di Semarang. Semarang ada keluarga di sana? Masih ada keluarga. Masih ada. Nah, ceritanya bagaimana kok nggak pulang di Semarang kok tinggal di Trenggalek? Karena waktu saya ke sini kira-kira 4 tahun yang lalu saya disuruh mengunjungi adik saya di Bali. Makanya saya pertama-tama 2 tahun gitu di Bali. Oh, 2 tahun di Bali. 2 tahun di Bali, terus sesudahnya dia punya perusahaan di sini, saya disuruh lihat-lihat, disuruh bantu-bantu gitu, makanya saya ke sini. Saya ke sini kira-kira 3 berapa tahun, terus kerja lagi ke luar negeri, keluar lagi dari sini, terus baru pulang ke sini lagi, persis kira-kira 1 tahun yang lalu. Oh gitu. Ya, di sini. Kalau di Jerman itu pekerjaan Bapak apa? Insinyur biasanya, spesialisasinya apa itu kereta api cepat, sekarang udah pensiun. Oh, sudah pensiun. Ya. Nah, ini ceritanya bagaimana nih hingga Bapak sekarang ada di Trenggalek ini? 1 tahun yang lalu saya di sini, terus ketemu seseorang, terus saya terkesan sekali dengan cara kehidupannya bagaimana. Terus saya mikir sendiri, sebetulnya saya itu di dunia itu mau apa, fungsinya apa, ngapain di dunia, dibandingkan dengan seseorang ini. Itu sebelumnya saya sudah asal-usulnya saya Katolik, tapi cuma sebentar juga keluar dari agama Katolik. Terus seluruh hidup saya di dunia, saya sudah menjelajahi semua agama. Ada juga sesaat yang lebih dari 8 tahun yang saya tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Terus gara-gara seseorang itu saya mulai mikir, masih belum agama, mikir saya itu sebetulnya mau apa, gimana. Terus sesudahnya tuh semuanya kayak itu, kayak apa? Kayak kebetulan aja yang terjadi. Terus di sini juga kehidupan saya spiritual itu aja masih enggak karuan. Terus dibilangi tetangga kalau mau minta nasihat hidup tuh suruh pergi ke tempatnya Gus Hari. Gus Hari itu? Gus Hari. Nepoh. Oh, Gus Hari. Ya. Terus sini ya? Ya. Terus saya mengunjungi Gus Hari, terus kita bicara-bicara di sana. Terus 2-3 kali di sana. Waktu 1 sore saya sudah selesai bicara mau pulang. Gus Muhajir datang, terus saya pamit, bilang ini kan katanya temennya Gus Hari ya, saya tidak mau mengganggu, saya mau pulang. Terus Gus Muhajirnya bilang jangan buru-buru, duduk-duduk dulu. Terus kita duduk-duduk di sana, baru mulai bicara tentang agama dan agama Islam.
Mulai tertariknya itu gitu ya. Mulai tertarik agamanya di situ. Di situ itu Ya. ketemu Gus Hari, Iya, Gus Muhajir datang, terjadi obrolan, Bapak Rubinya tertarik, begitu. tertariknya sudah pada waktu terkesan dengan seseorang. Pertama melihat. Iya, melihat kehidupannya dia, saya Kehidupannya. sudah mikir, makanya saya sudah mikir saya tuh ngapain, itu kan orang Islam. Saya pikir Iya. lihat tuh orang bagaimana hidupnya gini. Nah, saya ini seumur hidup tuh ngapain aja, ndak ada manfaatnya mungkin ya. Makanya saya ndak karuan, sampai dibilang orang kalau ndak karuan gitu pergi ke tempatnya Gus Hari. Ini sebuah Hidayah. hidayah. Maaf loh Pak, karena saya itu santri Bapak Gus Muhajir perlu masih belajar. Nanti mengenai keislaman biar nanti tugasnya Gus Muhajir untuk menjelaskan. Bicara tentang agama, Gus Muhajirnya bilang sama saya, sebetulnya masalah saya itu ndak agama, masalah saya itu sama yang di atas. Itu mesti disolusi dulu. Akhirnya sudah gitu ya, saya sudah ngerti terus ya, makanya itu waktu sudah itu saya sudah mikir-mikir juga bagaimana solusinya. Tapi itu waktu Gus Muhajir bilang kalau mau lihat-lihat agama Islam, saya punya pesantren di situ, saya suruh ke situ lihat-lihat, tak apa-apa. Sudah 2-3 minggu akhirnya saya ke sini. Itu tempat Gus Muhajir ini ya, lokasi. Oh iya. Masjid dan pesantren sini ya. Terus sesudah itu saya sudah mikir-mikir nih, sesudah ketemu dan Gus Muhajir masih belum ke sini, saya sudah mulai baca di internet tentang Islam. Malah sudah baca Al-Fatihah. Kan di situ kan ada di internet yang pakai irama segala. Sudah tak baca semua, sesudahnya baru ke sini. Lebih mantap lagi ketika ketemu Gus Muhajir dan Iya. Gus Hari. Jadi lebih dimantapkan oleh beliau-beliaunya itu ya. Karena saya orangnya gitu, sebelum bilang gitu-gitu saya sendiri tidak pernah percaya, makanya saya lihat-lihat sendiri dulu. Jadi sebelum masuk Islam betulan, Bapak belajar tentang agama itu ya dari internet, dari buku. Iya. Akhirnya ketemu orang-orang yang Ahli. yang lebih ahlinya itu Bapak lebih percaya. Ya. Nah itu namanya apa Gus? Kalau orang belajar ada gurunya itu apa itu? Ya pancen wajib ada gurunya. Ada gurunya. Siapa orang belajar kok tidak ada gurunya, gurunya setan. Kalau belajar di internet itu namanya apa Gus? Ya dure internet sapa dadi itu lho belajar. Cara kitabe iku dari gurunya guru saya, atas saya gurunya saya. Gurunya saya sampai atas sampai sahabat tutuk Kanjeng Nabi. Dadi apa ya centelane iki karuan sampai teko Kanjeng Nabi. Lek wis teko Kanjeng Nabi tutuk nyang Allah. Iki ngono dadi bahasane sanad. Sanad iku ya rentetan iku dari 1 2 3 munggah-munggah enek centelane. Lah lek wis internet jebret bar internet sapa ya ngono. Sampean pikir dhewe. Jadi Pak Rubi belajar Islam itu tidak cukup lewat internet sesuai penjelasannya Gus Muhajir. Jadi tidak cukup dari internet, tidak harus membaca buku tok. Jadi lebih afdolnya itu langsung pada gurunya. Seberapa jauh Gus Muhajir untuk mempelajari Islam kepada Pak Rubi ini bisa diceritakan? Mas Robi, maaf jenengan ki cara ilmu masalah dunia ini luar biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Cuma masalah agama, belajar ke saya, belajar sholat dulu pertama. Jangan memperbandingkan seseorang apalagi para ustadz. 1. Kedua kali selama belajar agama belum fasih nanti jangan baca buku yang lain seperti dulu. Sebab ini nanti yang bisa mengukur insya Allah saya. Nanti kalau sudah selesai, sudah mampu, insya Allah saya mengukur. Oh, ini Mas Robi dibaca, ini Mas Robi dibaca, ini Mas Robi dibaca. Jadi Mas Robi dari saya dari guru saya dari guru saya terus ada. Gitu. Untuk Pak Robi ini sudah berapa lama belajar di tempat Gus Muhajir ini? Menyaksikan ikrar Islam tanggal Rebu Pon 18 November. 18 November ya, belum ada 1 bulan ini ya? Luar biasa itu. Luar biasanya bagaimana Pak?
umurnya sudah 71. 71 Bapak ya? Ya. Biasa, tapi masih sehat loh ya? Satu. Satu. Tiap menghadap itu ya lama-lama ya. Dari syahadat sekarang itu sudah sampai tahiyat awal. Itu hafal semua? Iya. Tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya. Tinggal tahiyat akhir, masalah itu yang lengkapnya begitu itu dengan doa kunut. Selepas itu tinggal prakteknya. Jadi bacaan-bacaan itu semua Sudah, hafal semua? sudah. Itu Pak Rocky bagaimana tuh belajarnya? Atau memang sebelumnya? Ya gini, caranya kan saya Mas Koh, saya Banil kan kokoh. HP-nya dihidupkan. Saya membaca 2 kalimat syahadat 3 kali. Terus saya tulis Latin. Jadi di rumah kokoh telinga mendengarkan HP, tapi itu bukunya itu yang saya tulis Latin itu selalu disemak. Besok menghadap saya juga sudah hafal. Padahal tidak tiap hari. Awalnya hanya malam Selasa dengan malam Sabtu. Iya. Senin dan Jumat. Hah? Senin dengan Jumat. Iya betul. Mak saya malam Selasa. Kayaknya kan tidak ada malam ya. Yeah. Senin. Nah, 2 kali. Aku bingung 2 kali kan terlambat. Akhirnya saya telaten. Sudah ada kesempatan sebelum maghrib saya ambil. Nah, maghrib di sini. Nah, iya. Terus saya ambil, saya ngajar. Sudah ini diterus. Jadi pelajaran itu selama ada suara sudah saya rekam sesuai kalau ditulisan. Saya tinggal ngulang bocah-bocah. Nanti sampai ngisa. Ngisa ya terus kembali lagi. Nah terus sholatnya Pak Kamil tak kon suruh ngimami. Jadi aku Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Engko lewat sujud sami Allah biar sana itu kan dengar urut-urutannya iki. Soalnya Bapak Robi itu kan basicnya insinyur. Nah iya. Menghafal hal itu insya Allah cepat gitu ya. Orang sebenarnya kita tuh berhadapan dengan orang yang biasa loh. Luar biasa. Kalau sholatnya nanti sudah hafal semua, bisa dikerjakan, itu sudah setiap hari sholat tertib gitu Pak Robi sudah ya? Iya. Sudah, alhamdulillah. Di rumah ya. Alhamdulillah. Mengetahui keislaman yang lebih mendalam itu kiat-kiat Pak Haji bagaimana nanti ke depannya untuk Pak Robi? Ya nanti untuk secara umum keislamannya beliau waktu imtihan saya kenalkan masyarakat ya itu saja ada keluarga baru gini dah temari yang adapun itu sudah mau baca buku apa ceritanya ya belikan sekarang kan ada buku itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, imtihan itu kalau sekolah umum namanya itu wisuda. Kalau di santrinya Gus Muhajir ini adalah haflah akhir sana. Betul nggih? Iya. Tapi alhamdulillah iki tiap aku enak acara tak jak. Nah, gitu. Apa itu yasinan, apa itu tahlil kan takon ya. Semua kok makan jadi. Ya itu ada perbedaan sedikit kalau Muhammadnya enggak ada makan, kalau ini makan aja gitu. Iki kekampak saya. Acara mantan sih saya ajak. Aja ya. Iya. Kalau di Jerman mesti enggak ada itu acara kayak gitu, Pak. Enggak ada. Cuma 1-2 kali aja. Sesuai dengan agamanya kan cuma 1-2 kali aja. Nah ini ketika orang desa, terutama orang desa di sekitar Samberjo ini pengen tahu dong kehidupan orang Jerman sana di sana dibanding dengan orang sini bagaimana tentang kehidupan beragama ataupun kehidupan bermasyarakat. Bagaimana Pak Robi? Kehidupan agamanya ya lah mereka kebanyakan Kristen ya, Katolik atau evangelis. Terus kehidupan manusianya, sosialnya itu lain sekali karena orang-orang Barat itu sudah tidak punya hubungan sosial dekat sama manusia lain. Hidupnya sendiri-sendiri. Individu ya. Kalau misalnya aja kalau orang punya anak-anaknya umur 14, 15, umur 16 sudah mau kepingin keluar dari rumah, tidak mau hidup sama ibu bapaknya. 18 sudah dewasa pasti. Udah keluar ya. Dianya sendiri yang keluar. Dianya sendiri yang keluar. Mau keluar, mau bebas. Ya. Nah, yang dilakukan oleh mereka apa itu? Ya, tergantung manusianya. Ada yang nanti jadi manusia buruk, ada yang juga biasa. Cuma
masalahnya nanti kalau sudah orang tuanya dia mulai tua ya tidak ada yang rumati juga sendiri. Orang kayak gitu nanti biasanya kan budaya di sana kalau orang udah tua ya sudah ditaruhkan di rumah sakit apa tuh namanya panti asuhan. Ya, kalau di sini di Asia kebanyakan kan semua masih ngumpul. Terhormat. Ya. Ngeri banget ya kehidupannya di sana. Di sana. Tapi kalau di sini, kalau di Indonesia itu anak kepada orang tua itu hormat. Ya. Hormat sekali. Hormat sekali gitu ya. Sejahat-jahatnya anak kepada orang tua ini masih mengutamakan. Orang tua, apalagi santri-santri kalau saya lihat santri itu program misalnya. Ketemu kiainya itu wah dicium tangannya, hormat sekali Pak. Kalau di Islam itu sangat menghormati para guru seperti itu ya. Dan tentang keagamaan bagaimana di sana Pak? Yang banyak Katolik ya? Yang banyak ya Katolik sama apa? Dua-dua kira-kira seimbang, setengah-setengah. Sama itu apa tuh ya? Protestan namanya, Evangelik atau ya. Itu selama di Jerman Pak Ruby nggak sama sekali nggak percaya dengan agama-agama yang dulu saya di sini hidup Katolik kira-kira 3 berapa tahun sebelum pergi. Tapi sekolahnya dari SD sampai SMA selalu Katolik, tapi tidak pernah mau jadi Katolik dari dulu sudah gitu tidak pernah mau. Terus sesudahnya ya sudah lama, tak pikir sudah lama gitu sudah masuk. Terus saya ke Jerman. Terus di Jerman saya lihat bagaimana hidupnya orang Katolik dengan romo-romonya, saya kaget. Saya orangnya begitu berontak, saya keluar lagi. Karena di sini kenapa akhirnya saya mau hidup, karena di sini kan kebanyakan orang-orang Katolik bikin rumah sakit atau bikin sekolah atau membantu sosial itu. Nah di sana kok malah terbalik. Mereka punya punya rumah sendiri, hidupnya enak gitu. Tidak sesuai dengan yang saya hidup, jadi saya keluar. Mulai dari situ saya cari agama. Semua menjelajahi. Kehidupan di sana itu kayak burung lepas dari sarangnya aja gitu ya. Ketika masih kecil dirawat oleh ibunya, ketika sudah dewasa kabur mencari kehidupan sendiri. Iya. Beda ya, sangat beda. Ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Positifnya keluar sendiri, negatifnya banyak juga. Oh iya, positifnya orang tua nggak ngurus lagi, ringan beban. Tapi negatifnya ketika anak keluar dari keluarganya sudah mencari kehidupan sendiri. Tapi kalau jatuhnya kepada orang-orang yang kurang benar akhirnya juga hancur. Ya, alhamdulillah kalau jadi ketemu orang-orang yang betul jadi baik kan gitu ya. Bahaya banget ya. Berbeda banget dengan kehidupan kita aja Gus Adri. Dari pengalaman kerja saya di Jerman kan enggak terus-terusan di Jerman. Pengalaman kerjanya internasional di mana-mana. Dari situ saya belajar agama-agama lain juga. Oh, gitu. Jadi semuanya sudah saya coba. Kenapa hingga jatuh ke Islam? Yakin gitu sekarang. Apalagi setelah jatuh ke Islam tidak lagi ke agama kira-kira. Nah itu karena semua yang terjadi sampai sekarang tuh seperti apa? Seperti kayak datang dari atas ya. Sebetulnya enggak kemauannya saya sendiri kok, tapi kok kayak apa? Kayak dikasih tahu nih. Kebetulan ditunjukin. Pertama-tama kebetulan, kedua kayak ditunjukin. Jadi kalau saya enggak nangkep ya memang betul-betul pertanyaan saya betul ngapain saya di dunia. Benar-benar dapat hidayah Gus. Iya. Karena daun jatuh pun itu bukan karena kehendaknya sendiri, dari Allah juga itu. Termasuk Pak Robi ini adalah memang benar-benar dapat hidayah. Barangkali nanti Gus Hajir bisa menjelaskan ada mu'alaf yang lain selain Pak Robi, bagaimana keasikan Islam itu sebenarnya. Jadi ada tuntutan bagi yang belum masuk Islam, kepingin masuk Islam. Bagaimana? Ada petuah-petuah yang perlu disampaikan. Nah, aku ya ora berat-berat, ya cuma begini. Ada keluarga baru jebret, sudah keluarga saya. Nanti masalah hukum Islam sudah Islam, sampai yang mati dulu saya apa Mas Robi kan karek ngono. Dulu Mas Robi berarti saya yang menjaga dan meramut. Talek saya dulu ya, saya pesan sama salah satu orang, tolong perhatikan Mas Robi untuk secara muslim. Mek ngono tok.
Ngapa repot-repot? Ya. Hidup dibuat repot. Ya ndak usah repot gitu. Makanya aku ya sudah Mas Robi, Banu kok itu sudah keluarga saya. Ada apapun sampai nanti meninggal saya yang ngurusi kalau dulu jenengan. Tapi kalau dulu saya juga pesan kepada orang gelem buka wallahu alam aku ya ngono. Rumahnya saat ini sudah muslim. Sebab walaupun bagaimana wong ke ya siji-siji nilai ini mangke kudu pesen. Betul. Ibu ya ibu keluarga kita loh itu. Ya mah ya mek ngono tok ngene ya wis. Dadi lek njogo iki ya sampai njogo anu lho pergaulan secara agama, secara apa ya kebutuhan membagi waktu untuk sholat dan lain sebagainya. Dan juga masalah ekonomi ini lebih top ya Anda. Ndak berani gitu aja. Gus Muhajir dan Pak Robi atas pertemuannya ini memang semua itu bukan kebetulan, itu sudah jalan Allah, saya rasa seperti itu ya. Tidak ada yang kebetulan, semua itu anugerah bahasane dan petunjuk seperti yang disampaikan Pak Robi sendiri, kayak ada yang nyuruh gitu loh. Selain memang ada inisiatif sebelumnya, itu kayak ada yang nyuruh untuk masuk Islam. Jadi mu'alaf yang sejati. Amin. Semoga Pak Robi selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Diberikan kesehatan, tetap rezeki yang melimpah, keluarga dijaga Allah. Amin. Untuk mengakhiri ini berkah dan doa. Malah ora usah ya wis. Wis ngene rek iki, muga-muga kali Allah Taala kita, keluarga kita, umat Islam diparingi kabeh sehat lahir batin, kuat iman Islam, panjang umur ingkang barokah, murah jembar rezekinipun ingkang halal, barokah manfaat hatal akhirah. Allahumma amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.